Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu peserta webinar Menggali Data Menyelamatkan Nyawa, MPDN dalam perspektif praktisi, pemerintah, dan organisasi profesi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, melalui webinar hari ini diharapkan pemanfaatan dan pemahaman terkait Maternal Perinatal Notification Date atau MPDN dapat digunakan secara optimal untuk mendukung upaya penurunan kematian ibu dan juga kematian bayi, serta dapat mempererat kolaborasi antara pemerintah, praktisi kesehatan, dan juga organisasi profesi. Perkenankan, saya Monita Destiwi selaku moderator pada acara hari ini untuk membacakan susunan acara hari ini. Acara akan dibuka dengan pengantar dari Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD, selaku Guru Besar FKKMK UGM, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh Dr. Danu Marioto Teguh, SPOGK, Subspesialis Opchinsos, selaku Ketua Komite Medik RSIA Nur Umi Numbi, Surabaya, dan dilanjutkan dengan sesi pembahasan oleh para pembahas kita. Yang pertama ada Dr. Yusleli Usman MKes dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua ada Profesor Dr. Deti Siti Nurdiati MPH PhD, SPOG, K, ya, selaku Guru Besar dari FKKMK UGM. Dan kemudian yang ketiga ada Dr. Prita Mulyarini, SPOG, Subspesialis Opchinsos dari HOGSI atau Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan kemudian penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara inti pada hari ini, marilah bersama kita dengarkan pembuka atau pengantar dari Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD. Kepada Prof. Laksono, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Monita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu semua, para pembicara, Pak Danu, kemudian Bu Prita dan teman-teman semua di HOGSI ya. Kita ketemu lagi dalam acara yang menarik ini mengenai penggunaan data dan ini juga menyangkut masalah nyawa nih, kematian dan sebagainya nih. Nah, memang ini satu kegiatan yang terkait dengan apa yang kita kembangkan yang dulu ya, tentang leadership dan juga nanti kita akan lihat pada dashboard sistem kesehatan. Jadi memang kalau kita lihat sejarah penggunaan data, itu dulu, mungkin 20 tahun yang lalu itu kita banyak menggunakan data yang sifatnya itu estimasi ya, data survei untuk mengukur kematian ibu. Ya, dan kita paham betul pada waktu dulu itu, waduh, rumusnya itu banyak sekali, ada macam versi WHO, versi Bank Dunia itu juga beda-beda sehingga kematian ibu itu ukurannya adalah estimasi. Ya, nih. Nah, estimasi itu pun juga berlaku hanya untuk level nasional dan paling provinsi. Itu pun tidak bisa detail ya. Nah, pada waktu itu saya mengusulkan sebagai data absolut ya, data mutlak, data kematian yang real. Tapi itu tekanan tinggi sekali pada waktu itu. Walaupun akhirnya waktu itu Bu Kirana sebagai staf di Kemenkes di Direktorat KIA itu memang akan ya waktu itu bersedia untuk menggunakan data rutin tadi, data absolut tadi, yang memang bisa dipakai untuk langsung membuat semacam monitoring dan evaluasi kebijakan kematian ibu di satu daerah
dan dipakai langsung untuk intervensi-intervensi. Ya, memang pada waktu itu kritikannya adalah datanya jelek, tidak bisa dipertahankan dan ya macam-macam lah. Jadi pada waktu itu argumen saya menyatakan bahwa kalau kita tidak pakai data rutin itu data itu akan semakin jelek. Dan secara logika, ibu hamil 9 bulan ya di masyarakat ya, itu logikanya pasti ketahuan loh, tidak ada yang missing. Memang kalau kematian bayi itu agak susah ya, karena banyak kematian bayi yang tidak dilaporkan. Tapi ibu hamil 9 bulan itu pasti ketahuan ya, pasti kelihatan lah. Nah, akhirnya Kemenkes bisa dan terus berkembang dan sampai sekarang itu data rutin itu sudah mulai dipakai ya. Memang masih tetap ada estimasi ya, tapi data rutin itu terpakai sekali. Nah, kemudian masuk fase berikutnya yang lebih kompleks lagi. Ternyata data rutin itu juga menyangkut masalah kematiannya di mana, antenatal care-nya di mana dan sebagainya. Itu nggak mudah. Nah, karena itu makanya ada kegiatannya Pak Danu ini yang nanti kita akan bahas ya, MKDNI ya. Ya, ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Dan ini tolong Mbak Melita masuk das sebentar ya. Ya, Karena baik kami Prof, juga sebentar. sedang mengembangkan dashboard informasi kesehatan, di mana nanti kita akan mencoba misalnya untuk kematian ibu ya. Nah ini, itu kita harapannya itu tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota itu bisa paham betul kematian ibunya berapa dan ibu itu meninggalnya di mana dan ANC-nya di mana. Nah ini yang nanti mohon dilihat ya bahwa misalnya ibu-ibu tadi di iya ya Prof Deti ya. ANC-nya di Gunung Kidul, tapi bisa nggak meninggalnya di Sleman karena dirujuk ke Sarjito ini. Nah, itu penyebab kematiannya apa itu juga harus kita lihat. Apakah mutu pelayanan di Sarjito yang jelek atau ANC yang di Gunung Kidul yang jelek atau bagaimana? Ini yang jadi isu kunci ya. Jadi saya yakin bahwa dalam analisis kebijakan tadi, kematian tadi, penggunaan data rutin yang semakin tadi detail tadi akan semakin bagus untuk kita semua ya. Coba klik di sini, Mbak. Jadi diklik Yogyakarta, coba kita klik Yogyakarta. Nah, sehingga saya berharap betul kalau nanti bisa data yang dari nanti Pak Danu sampaikan itu bisa dipergunakan oleh dashboard ini ya untuk bikin analisis ya. Karena kita dashboard ini tidak mengumpulkan data, tapi menggunakan data yang ada. Tapi kita lebih banyak membuat analisis berbasis pada transformasi ini mulai dari bagaimana pencegahannya di satu provinsi atau kabupaten kota, pelayanan primernya, rujukan, obat alkes, pendanaannya, SDM-nya, teknologi, dan juga leadership dan governance-nya nih. Nah, ini yang kita analisis, tapi akan sangat lebih tajam atau lebih akurat, lebih valid kalau data beban masalah itu berasal dari data yang cukup detail ya, dari kita tahu di mana meninggalnya. Oke, saya kira ini dari saya sebagai pengantar dan saya berharap bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama, tapi mungkin ada pertemuan berikutnya, sehingga ini semua akan bisa menjadi semacam evidence ya bagi pengambil keputusan dan bagi para leader ya di Hoxi itu ya, itu akan bicara ke bupati, wali kota atau gubernur dengan data yang menarik. Dan kalau menggunakan model dashboard ini juga akan bisa kita lihat analisisnya untuk solusinya itu apa. Karena tiap tahun nanti kita akan bikin juga analisis kebijakan tahunan ya. Yang mungkin di satu daerah itu problem utamanya masih keterlambatan atau problemnya adalah mutu rumah sakit yang jelek misalnya Pak. Nah, ini hal-hal yang kami mohon nanti bisa disinkronkan dengan data yang nanti Pak Danu akan paparkan. Oke, saya kira ini dari saya sebagai pengantar, silahkan untuk berdiskusi. Terima kasih sekali dan saya akan monitor ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Laksono atas pengantar yang diberikan. Selanjutnya, marilah kita ikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Danu, selama kurang lebih 15 menit. Apabila Bapak dan Ibu nanti memiliki pertanyaan ketika pemaparan materi sedang berlangsung, dapat dituliskan terlebih dahulu di dalam kolom chat ataupun nanti dapat langsung raise hand saat sesi diskusi dibuka. Selanjutnya kepada Dr. Danu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
Nuwun sewu, suara saya didengar ya? Halo, Iya, Jelas, dokter, dengar, Prof. dengar jelas? dengar. Nggih, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Itu ada Bu Yusreli, ada Bu Reti. Saya itu terima kasih banget ini Pak Laksono bisa mempertemukan dengan ini orang-orang yang suka bertengkar dengan saya ini. Terutama Bu Yusreli ya. Jadi nuwun sewu, pagi-pagi ini Bu Yusreli saya mau sedikit cerita tentang MPDN. Jadi nuwun sewu, saya boleh share screen ya? Nggih. Share screen ini nggih. Oke ya, jadi saya mau cepat aja karena ini sudah di view-nya mana tadi, subhanallah. Sudah oke. Mana ini? Oke. Jadi ini dari pertemuan kita pagi ini adalah ini saya dari narasi pembukaan acara. Jadi ini saya kira kita semua sudah paham. Jadi dari acara ini adalah untuk memanfaatkan data yang ada, menyelamatkan nyawa. Jadi kita perlu pemahaman dan pemanfaatan MPDN untuk mendukung upaya penurunan kematian ibu, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Dan juga dari pemahaman ini juga akan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, praktisi kesehatan, dan organisasi profesi, karena tanpa kolaborasi ini saya kira data itu tidak akan banyak manfaatnya. Oke. Kemudian tujuan, nah ini tujuan dari kita pagi ini sebenarnya adalah peserta itu tahu, kemudian mengenal, memahami, dan memanfaatkan apa yang ada di MPDN. Karena MPDN itu sebenarnya tools yang dikembangkan oleh Kemenkes, dan kebetulan saya sebagai babysitternya, dan yang saat ini suka memberi masukan kepada kami itu adalah Bu Yusreli ya, teman-teman sewu gitu. Jadi ini tujuan kita dari peserta di sini akan mengenal, memahami, dan mau memanfaatkan MPDN. Jadi ini tujuannya. Kemudian sasarannya kita semua ya, masyarakat boleh siapapun yang butuh data untuk upaya penyehatan ibu terutama, itu bisa juga memanfaatkan data yang ada di MPDN. Nun sewu, jadi sasaran bagi ini tenaga medis dan tenaga kesehatan juga masyarakat umum. Saya summary ya. Ini jadi di sini juga untuk AKI itu ini ya, tapi sebenarnya ada spesialis lain yang lain, yaitu anak ya, dokter anak itu juga mestinya dilibatkan juga di sini. Mohon maaf Dokter Danu, ini materi yang dipaparkan sepertinya berbeda dengan yang di-share ke kami, Dokter. Oh, nanti ini di awal yang? Iya, yang di awal belum ditampilkan, Dokter. Di layar ini langsung kolom yang di MPDN, Dokter. Oh ya? Iya, Dokter. Enggak sama ya? Kok bisa ya? Menurut saya. Jadi sekarang yang tampil yang mana? Saya matikan share screen-nya. Saya share screen lagi. Iya, siap Dokter. Sih. Subhanallah. Kalau yang ini gimana? Nah, benar Dokter. Ini yang sesuai disampaikan Dokter. Silahkan. Sudah tuanya apa? Jadi menurut saya kembalikan lagi. Jadi ini ya. Jadi seperti tadi dari sasarannya itu ada tenaga medis. Itu sebenarnya ditambahi lagi nih. Mestinya teman-teman dari IDAI ya. Jadi ada IDAI, POKI, dokter umum, bidan, dan perawat itu semua akan terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi masalah hukumnya ini saya hanya mengutip dari tulisan proceeding dari webinar ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa MPDN itu sebetulnya adalah sebuah sistem digital untuk mencatat dan melaporkan adanya kematian ibu dan anak di Indonesia, dari seluruh Indonesia, near time, bukan real time ya, tapi near time, karena pada waktu terjadi kematian kan itu kesedihan. Nah, setelah kesedihannya lewat, maka ayo dinotifikasikan. Nah, kemudian tool ini, MPDN ini sebenarnya adalah tool pelaksanaan. Kita sudah punya,
Kemenkes sudah punya suatu proses untuk bagaimana mencegah kematian yang akan datang. Itu sesuatu kegiatan yang disebut AMPSR, Audit Maternal Perinatal Surveillance dan Respon, yang saat ini akan dikembangkan menjadi sedang dikembangkan menjadi Audit Maternal Perinatal, B-nya itu Balita Surveillance dan Respon. Jadi semua, gitu. Jadi kita tahu bahwa di AMPSR itu di audit kematian kita ada fase notifikasi. Notifikasi itu pemberitahuan adanya kematian. Kemudian fase pelaporan itu data detail berikutnya. Setelah data itu terkumpul, maka ada proses analisis. Nah, kemudian ada proses monitoring respon. Jadi proses analisis ini menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi itu ditindaklanjuti dalam fase yang namanya respons. Kebetulan minggu ini dan minggu lalu itu Kemenkes mengadakan ini proses audit anak respon rekomendasi dan responnya di beberapa rumah sakit di Jawa Barat. Jadi ini segera setelah terjadi kematian dilaporkan oleh vaskes tempat kematian, jadi oleh puskesmas atau rumah sakit tempat mati. Kalau mati di jalan tergantung, kalau dia dari rumah ke vaskes berarti dia mati dari rumah berangkat ke vaskes meninggal di jalan, maka itu yang melaporkannya puskesmas terkait. Kalau dari vaskes dirujuk ke satu tempat mati di jalan, maka yang menotifikasikan adalah vaskes yang merujuk. Begitu dalilnya. Kemudian data, jadi notifikasi ini data singkat ya, jadi bukan detail. Jadi notifikasi itu apa sesegera mungkin, terutama identitas dan dugaan sebab kematian. Jadi bukan penyebab tapi dugaan sebab kematian. Nanti sebab kematiannya itu ada di fase pelaporan. Jadi kita di fase notifikasi ini sangat penting karena ini adalah awal assignment. Jadi kita begitu menotifikasikan kematian, maka akan ada assignment automatically built by the system. Itu adalah siapa yang membuat laporan rekaman mediknya, siapa yang membuat otopsi verbalnya, siapa yang melakukan audit itu automatically assigned by the system karena proses notifikasi. Makanya notifikasi sebenarnya penting sekali. Dan di notifikasi diusahakan tidak ada duplikasi data dengan memanfaatkan NIK. Jadi seorang NIK ibu setelah dilaporkan dan tercatat di MPDN, kemudian ada siapa saja di Indonesia yang melaporkan kematian dengan NIK yang sama, maka akan disampaikan disampaikan suatu notifikasi bahwa NIK tersebut sudah dilaporkan. Kemudian fase kedua adalah fase pelaporan, yaitu data detail tentang apa-apa yang terkait kematian ibu. Kemudian juga fase pelaporan adalah juga ada yang mengisi hasil otopsi verbal dari puskesmas tempat ibu domisili. Jadi kemudian ada fase analisis, kemudian ada ini analisis. Nah, analisis itu ada dua, di level vaskes dan di level distrik. Saat ini yang sedang berjalan itu adalah fase distrik dan sedang kami selesaikan fiturnya untuk audit di level vaskes. Jadi distriknya sudah berjalan. Kemudian kita ini tantangan implementasi MPDN itu adalah rendahnya kualitas dan kuantitas sebetulnya. Ya tidak rendah-rendah amat di suatu provinsi itu begitu bagusnya, tapi banyak di provinsi kita, terutama yang di daerah timur itu sangat rendah pemanfaatannya. Mungkin juga kendala karena jaringan internetnya. Tapi kemudian kami coba dari Wamena itu dengan menggunakan Starlink itu bagus sekali komunikasinya. Jadi ini tadi. Jadi dari notifikasi kita juga bisa lihat pelaporan, analisis, dan monitoring respon ini semua bisa ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya oleh siapa? Oleh mereka yang merasa berkepentingan. Jadi to whom it may concern. Oke. Nah, kemudian saya mencoba menunjukkan data MPDN. Ini sebaiknya saya pindah saya pakai yang langsung aja atau nanti aja pada waktu diskusi. Jadi MPDN tahun 2025 kita lihat di sini bahwa jumlah kematian ibu yang saya freeze tadi malam ini. Jadi kita kalau menyampaikan data MPDN itu harus tanggalnya harus dilihat, tanggal dan jamnya harus dilihat karena beda waktu bisa beda angka. Karena ini live ya, artinya setiap kali Indonesia itu salah satu vaskes aja menotifikasikan kematian, maka angkanya bertambah. Jadi kadang-kadang bisa terjadi silang pendapat, kok beda angkanya? Iya, karena ini hidup tumbuh ya.
Kemudian di sini ada kata-kata AM, AK, ini sebenarnya nanti bisa kita pelajari. Karena waktunya singkat, saya hanya singkat aja. Cuman di sini saya lengkapi fitur. Ini bulan ini berwarna merah, bulan lalu 236. Ini artinya kalau tidak ada upaya yang jelas, maka jumlah kematian bulan ini akan lebih dari 236. Itu begitu maksudnya. Kami mengatur trennya. Jadi kami buat logik trennya sehingga kalau upaya kita itu tidak baik, maka kalau diberi tanda gini, maka jumlah kematian bulan ini akan lebih dari 236. Begitu. Kemudian ini kita lihat bahwa kematian itu kita catat per hari. Jadi kemarin tanggal 20 itu ada 1 kematian. Dan ini tanggal ini semakin tua, semakin dilewati ini semakin bertambah. Tanggal 13 contohnya ada 10 kematian. Itu kalau 13 pagi mungkin belum ada. Tapi setelah tanggal 15 baru terisi semua. Karena mengisinya tidak langsung ya. Jadi near time atau ya late time lah. Gitu. Jadi any day. Jadi tiap hari bisa kita lihat siapa saja atau berapa saja yang mati, dari mana saja, dari provinsi mana. Gitu. Kemudian ini adalah kumulatif ya tahun ini. Bahwa tetap ini angka tertinggi dari kematian adalah nomor 7. Grup 7 ini artinya orang tidak layak hamil terus mati. Jadi ini peranan pre-pregnancy care-nya ya, bukan sekedar ANC tapi pre-pregnancy care. Kemudian kalau dilihat dari tempat matinya, ternyata mati 87% di rumah sakit, ini di puskesmas cuma sedikit, kemudian di PMP tidak ada, bidan 0. Jadi kalau salah menerjemahkan, jangan melahirkan di rumah sakit karena di rumah sakit tempat mati, begitu mungkin ya. Karena kematiannya tinggi sekali di rumah sakit. Kemudian kita lihat juga dari umur, ternyata umurnya masih umur yang betul-betul produktif. Kemudian kita bisa lihat bulanannya, angka bulanannya. Kemudian kita bisa, nah ini yang saya lihat, yang saya katakan bahwa kita bisa membuat begini. Nah, yang mungkin kurang masuk akal itu adalah ini. Yang jumlahnya kecil-kecil ini, kadang-kadang dalam 1 tahun itu cuma 5, itu apa ya, betul 5. Nah, jadi kemungkinan adalah under reporting. Ini yang saya maksud bahwa di beberapa provinsi itu jumlah notifikasi pelaporan adanya kematian itu sangat rendah. Kita lihat Jawa Barat, karena memang penduduknya banyak ya. Tapi apa betul Kalimantan Utara itu sekian jumlahnya. Sekarang kan sudah bulan Februari. Kita lihat yang 1 tahun 2024 pun sama. Jadi sedikit nanti kita bisa lihat di diskusinya. Kemudian kita lihat lagi ini. Di sini kita melihat bahwa MPDN itu dicatatkan kematiannya itu adalah yang meninggal tahun 2010. 1 Januari 2010 itu sudah ada kematian yang dilaporkan, tapi dilaporkan 9 tahun kemudian. 2019. Jadi kelihatan bahwa MPDN itu mulai aktif dipakai 2019. Jadi MPDN itu bisa melaporkan kematian di tahun berapa saja, nanti akan dikumpulkan sendiri-sendiri dengan segala macam variasi ini. Ini jadi pertama kali, jadi ini yang paling tua, jadi kemudian yang paling muda adalah kemarin adalah ini entry ke 25.000, yaitu tanggal 20 Maret jam 8 malam itu ada pelaporan kematian yang matinya dari yang sama, ini luar biasa, jadi direct deh. Jadi 1 hari langsung dari Jakarta Timur. Jadi data ini bisa begitu Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa mengakses data ini maka akan banyak sekali. Kemudian di sini juga dilihat ada detail. Jadi tahun 2010 ada laporannya, ceritanya ini. Dari tanggal meninggal 2010 datanya ini. Kemudian tahun 25, 15 tahun kemudian kematian terjadi, itu sudah lebih baik. Jadi ada informasi otopsi verbalnya dikerjakan, belum dikerjakan. Ini tulisannya belum diisi. Ringkasan medisnya sudah diisi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih. Ringkasan medik perantara tidak dikerjakan karena bukan rujukan. Begitu. Jadi ada banyak sekali dalamnya sebenarnya kalau kita bicarakan bisa sampai buka belum selesai. Nah, ini juga di sini ada gambaran yang sering Pak Laksono sebutkan, ada gunanya mencatat AM, alamat mati dan alamat domisili. Seperti Kota Probolinggo ini ya, Kabupaten Probolinggo. Yang meninggal di Probolinggo itu 10, tapi orang Probolinggo yang tinggal di Probolinggo yang mati itu 18.
Berarti rupanya banyak yang matinya di luar kabupaten kotanya. Ini juga bisa menjadikan kajian tersendiri karena ini banyak sekali terjadi di kabupaten kota yang berdekatan dengan kabupaten atau kota madya yang ada rumah sakit rujukan tersiernya. Kemudian ini, di samping ibu, kita punya anak sebetulnya, anak. Anak ini kita grupkan, ada kelompok kematian perinatal. IUFD kurang dari 20 minggu, IUFD 28 minggu, neonatus, kemudian ada kematian ini semua ini Kemenkes, ini Bu Yusreli juga ini yang juga melototi pembagian ini, dikritisi sama beliau. Jadi ini, nah di sini yang sebetulnya menjadi sangat sensitif untuk kualitas pelayanan maternal itu adalah kematian IUFD yang 28 minggu ke atas yang tipe intrapartum. Ini. Jadi kita tahu bahwa IUFD kita yang besar itu sudah sekian 1 tahun ini. Ada 2.500, tahun lalu 1.000. Ini saya kira pencatatannya masih underreported. Seandainya dicatatkan betul-betul, waduh luar biasa. Angka-angka kita sudah luar biasa. Luar biasa mengerikan maksud saya. Begitu. Nah ini angka-angka begini nih menyatakan ini apa nih? Bayi, angka jumlah kematian bayi tahun 2000, sekarang ya 2025. Angkanya merah ini berarti kalau tidak ada perbaikan layanan maka angkanya lebih dari ini, atau kualitas pelaporannya meningkat maka angkanya akan melebihi 2.348. Jadi tren ini otomatis. Kemudian ini juga ada 2 macam data diterima dan data diverifikasi. Ini contohnya. Diterima itu artinya data yang dikirim raw, mentah oleh Vaskes tanpa koreksi dari dinas. Kemudian dinas punya hak untuk mengkoreksi, yaitu disebut data yang diverifikasi. Ini bedanya, coba kita lihat. Dari 5.232 kematian neonatus yang disampaikan oleh Vaskes, itu hanya 5.010. Jadi ada 200-an lebih yang belum verified, belum diterima belum di-ACC oleh Dinas Kesehatan sebagai pelaporannya. Kemudian, sudah ya, tadi saya sampaikan singkat-singkat semua, nanti monggo. Di sini ada Bu Yusreli, ada Bu Deti, ada Bu Brita, mungkin yang bisa membuat kita lebih paham apa itu MPDN. Saya kira demikian, terima kasih. Dr. Danu atas pemaparan materinya. Ini tadi menarik sekali, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap ya Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar hari ini. Jadi tadi sudah dijelaskan sekilas terkait apa itu MPDN, kemudian tantangan dari implementasi MPDN itu sendiri, termasuk terkait rendahnya kualitas dan juga kuantitas, serta sekilas tadi terkait dashboard di MPDN. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tadi memiliki pertanyaan ketika Dr. Danu sedang memaparkan materinya, dipersilahkan untuk mengetikkan terlebih dahulu di dalam kolom chat. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki sesi pembahasan yang akan dibahas oleh para pembahas kita. Ada 3 pembahas, ini yang mewakili dari praktisi, pemerintah, dan juga dari organisasi profesi. Yang pertama, ini kita mulai dari pemerintah terlebih dahulu. Ini ada Dr. Yusreli Usman, MKes, dari Ditjen Kesga, dari Kementerian Kesehatan. Ya, kepada Dr. Yusreli, waktu yang diberikan 10 menit, dipersilahkan. Terima kasih moderator yang terhormat, Pak Profesor dan Dr. Danu dan teman-teman semua peserta webinar yang berbahagia. Di sini di dalam hal angka kematian Indonesia memang banyak menurun dari 2015 sampai sekarang itu menurun jauh ya. Jadi sekarang itu berdasarkan hasil daripada sensus 2020 mengatakan angka kematian ibu kita 189 dibandingkan sebelumnya adalah 2015 305. Namun kalau kita lihat dari negara-negara ASEAN, negara kita masih jauh tertinggal dari tetangga-tetangga kita. Masih di bawah nomor 2 tertinggi setelah Myanmar. Begitu juga dengan kematian neonatal. Apalagi kalau kita bandingkan dengan target SDGs di 2030 untuk kematian ibu 70 per 100.000 kelahiran hidup dan 12 per 1.000 kelahiran hidup pada bayi. Nah, ini menjadi tantangan kita sehingga Kementerian Kesehatan membuat suatu terobosan penurunan AKI dan AKB seperti peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak ya, dengan meningkatkan
fasilitas kesehatan di puskesmas, bidan, praktek swasta, dan 120 rumah sakit umum daerah kabupaten kota dalam penanganan kegawatan darurat ibu dan bayi, serta ketersediaan rumah tunggu kelahiran. Juga ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan pendapatan dokter spesialis yang rutin dan juga ada membuat suatu program itu pengampuan dan pembinaan dari rumah sakit umum pusat ya yang Kementerian Kesehatan punya. Kemudian juga memperdayakan masyarakat yang pematah buku kaya, kelas ibu hamil, ibu posyandu dan sebagainya. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya dalam terobosan kaki ini adalah penguatan tata kelola, di mana di satu penguatan upaya promotif preventif juga pencatatan pelaporan pelayanan ibu dan bayi dan pemantauan implementasi regulasinya. Nah, Bapak dan Ibu, pencatatan tersebut salah satunya adalah tentang kematian ibu dan bayi, yang mana ini kita masukkan ke dalam sistem kesehatan pelaporan maternal, yang mana sebenarnya MPDN itu adalah bagian daripada AMPSA. Yang disebut dengan AMPSA ini adalah Audit Maternal Perinatal Surveillance Response. Jadi MPDN bagian daripada AMPSA. Dr. Danu tadi sudah menyampaikan bahwasanya MPDN ini berbasiskan web dan sudah berfungsi sejak 2019 ya, dan terus berkembang sehingga bisa dimanfaatkan untuk memonitor dan melakukan perhitungan angka kematian ibu dan bayi jika memang kondisinya sudah sesuai dengan standar completeness-nya. Bapak dan Ibu, ada sebanyak 3.173 rumah sakit yang sudah terdaftar di dalam MPDN dan 10.212 puskesmas yang terdaftar di MPDN. Artinya mereka wajib sudah melaporkan setiap kejadian kematian ibu dan bayi setiap bulannya, termasuk kasusnya nol atau zero reporting. Jadi walaupun dia di rumah sakit dan puskesmas tersebut tidak ada kematian ibu dan bayi, tetap dilaporkan dalam MPDN dalam bentuk angka nol. Dan ini kita melihat ternyata cukup bagus respon daripada daerah provinsi, rata-rata sudah mencapai di atas 80%. Hanya beberapa provinsi yang masih belum mencapai 80% untuk pelaporan ataupun pemanfaatan MPDN ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, kalau kita lihat memang pada tahun 2023 ya, itu kematian bayi ibu yang bisa dikumpulkan sebanyak 4.623. Nah, jika kita melihat angka estimasi seperti Prof. Laksono sampaikan tadi ada sekitar 183 per 1.000 kelahiran hidup, maka diperkirakan sekitar 7.500-an atau sampai hampir 8.000 kematian. Nah, dengan adanya terkumpul sekitar 4.600, berarti kita sudah dapat mengumpulkan 70% daripada estimasi yang ditargetkan ataupun diestimasikan oleh survei ataupun sensus. Dan Bapak dan Ibu, di situ di MPDN juga kita bisa melihat tempat kematian ibu, penyebab kematian ibu, kemudian begitu juga dengan bayi dan neonatal ya, terutama neonatal ya yang dilakukan pengkajian. Nah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini juga mengeluarkan regulasi untuk mendorong pemanfaatan MPDN ini. Beberapa surat edaran Sekjen Kesmas, kemudian Sekjen sendiri, kemudian Dirjen dan sebagainya tentang menghimbau untuk melaporkan semua kematian ibu dan bayi melakukan evaluasi melalui MPDN. Bahkan pada tahun 2024 kita sudah mengeluarkan kebijakan adanya tunda salur BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tahun 2025 ini jika tidak dapat melaporkan kematian, vaskesnya tidak melaporkan kematian minimal 90% vaskes harus sudah melaporkan kematian. Jika mereka tidak melaporkan, maka akan dilakukan tunda salur BOK Dinas Kesehatan. Bapak dan Ibu, dengan demikian
edaran tersebut sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah, terutama kabupaten kota, karena akan berimplikasi terhadap pencairan dana BOK yang berpusat, maksudnya bersumber dari pusat. Bapak dan Ibu peserta webinar berbahagia, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Danu bahwasanya MPDN ini adalah bagian daripada AMPSA. Di situ ada identifikasi termasuk kematian maternal atau apa kematian WUS ya. Maksudnya bukan kematian termasuk kematian WUS juga harusnya sudah diidentifikasikan. Jadi ketika puskesmas ada WUS-nya yang meninggal di wilayah kerjanya, maka ditelusuri apakah dia kematian ibu atau bukan. Setelah ketahuan dia adalah kematian ibu, maka wajib dinotifikasikan di dalam MPDN. Baik kalau jika meninggal di rumah sakit, maka perlu rumah sakitlah yang melaporkan. Jika di luar rumah sakit, maka puskesmas yang melaporkan. Pelaporan ini diharapkan tidak lebih daripada 1 hari setelah kejadian kematian. Setelah itu dilakukan verifikasi selama 3 hari, kemudian verifikasi ini berikut adalah melaporkan tahapan pelaporan. Di dalam MPDN itu dilengkapilah selama maksimum 7 hari seperti ringkasan medis. Jadi ringkasan medis ini maksudnya data-data yang sangat penting terkait pengkajian nanti diinputkan di MPDN ini dari ringkasan medisnya rumah sakit ya. Juga begitu juga dengan puskesmas menginput hasil otopsi verbal setiap kematian ibu dan 30% kematian selama maksimum 14 hari setelah kematian. Demikian Bapak dan Ibu, harapan kami dari Kementerian Kesehatan, semua Fasiankes melakukan kejadian kematian ibu, bayi dan balita melalui MPDN agar perhitungan angka kematian dapat dihasilkan melalui MPDN secara rutin setiap tahun. Jadi tidak tergantung kepada survei ataupun sensus yang dilakukan 5 tahunan. Kemudian fasilitas melaporkan kejadian kematian sesuai dengan keadaan di Paskes masing-masing, jadi tidak ada lagi yang tidak terlaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian dokter penanggung jawab pasien dapat menginformasikan penyebab kematian sesuai standar, yaitu menggunakan format lembar SMPK, penyebab langsung dan mendasari didefinisikan, yang mana ditindaklanjuti dengan notifikasi di MPDN. Setiap kematian ibu dilakukan pengkajian dan 30% kematian nanti dilakukan pengkajian. Hasil pengkajian dalam bentuk rekomendasi ditindaklanjuti dengan respon masing-masing yang telah ditargetkan siapa yang akan dituju, kemudian monitor respon dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota serta provinsi. Demikian ulasan ataupun tanggapan kami Bapak dan Ibu. Senang sekali webinar ini dilakukan sehingga dapat memperluas pemanfaatannya untuk penurunan kematian ibu dan bayi. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Ini tadi menarik juga yang disampaikan oleh Dr. Yusleli. Jadi tadi sudah disebutkan juga Bapak dan Ibu terkait upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kita untuk menurunkan kematian ibu. Jadi tadi selain meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, ada juga pemberdayaan masyarakat, serta tadi disebutkan nih capaian dari MPDN di daerah, serta ternyata sudah ada regulasi yang mengatur terkait MPDN ini. Ya, selanjutnya kita akan bergeser ke pembahas yang kedua. Ini dari praktisi juga, akademisi juga. Ini ada Prof. Deti. Ya, kepada Prof. Deti, waktu yang diberikan selama 10 menit. Silahkan, Prof. Deti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Monita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh pembicara, pembahas, dan juga teman-teman yang hadir di sini. Saya kira tadi yang sudah disampaikan Pak Danu ini bukan hanya babysitter Pak Danu ini. Ya jadi ibu, ya jadi SPOG untuk MPDN ini. Jadi yang dijelaskan sudah sangat-sangat detail, tapi mungkin saya izin share sedikit mengenai apa yang sudah disampaikan. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi
Pertama saya apresiasi ya dengan PKMK atas inisiasi untuk membahas ini semua. Jadi waktu saya diminta untuk menjadi pembahas, saya senang. Kenapa? Karena judulnya Menggali Data Menyelamatkan Nyawa. Ini begitu dapat dapat undangannya itu langsung wah ini menarik nih gitu ya. Nanti saya akan sampaikan kenapa kenapa kok data ini sangat penting gitu ya. Aduh maaf. Kenapa data ini sangat penting dan kenapa banyak sekali orang masih alergi dengan data gitu ya. Padahal tadi sudah sampaikan Pak Danu ini ngumpulinnya sulit gitu ya, ngumpulinnya sulit, butuh ketelitian, butuh juga keinginan atau awareness yang tinggi ya. Tetapi setelah ada kok tidak digunakan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai pengisian dari apa namanya, dari, MPDN atau yang lain-lain ini menjadi sia-sia. Jadi tadi sudah sampaikan Pak Danung di bahwa untuk melakukan suatu tata kelola, penanganan ibu dan bayi di Indonesia itu butuh butuh effort ya, butuh effort yang besar. Hanya untuk melihat kematian, ibu dan bayi saja kita, butuh juga apa namanya, hal-hal yang detail seperti ini gitu ya. Dari mulai tadi identifikasi, pelaporan, pengkajian, dan bagaimana merespon, itu sebenarnya sudah dikelola, sudah diatur, dan pemerintah pun sudah menggunakan apa namanya itu, istilahnya berbagai macam aturan ya, bahkan ini juga masuk dalam akreditasi ya. Jadi ini salah satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan AMPSR, artinya pelaporannya juga berjalan dengan baik gitu ya. Nah, hanya sayang saja ini saya ambil dari Kemenkes ya Bu Yusleli. Jadi kendalanya ini, jadi ternyata ini dari data yang tahun 2024 kemarin gitu ya, belum semua Vaskes melaporkan, tidak semua Vaskes juga melakukan audit kematian secara rutin, terutama mungkin yang SPOG-nya tidak banyak atau juga tidak berada di tempat-tempat yang mempunyai apa namanya eh, center pendidikan ya. Kemudian rekomendasinya juga tidak ditindaklanjuti dengan baik atau tidak kurang spesifik. Nah, mungkin review yang lebih tinggi provinsi maupun pusat perlu digalakkan. Saya beberapa kali juga diundang ya oleh teman-teman Kemenkes untuk mengikuti review di level provinsi dan juga di level rumah sakit yang saya kira ini cukup baik ya. Karena kalau tidak direview ya tadi, jadi data itu hanya dikumpulkan saja. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa awareness untuk mengisi itu juga sangat penting gitu ya. Tadi Dokter Danu dan juga Bu Yusleli sudah menyampaikan betapa pentingnya ini ya. Karena data yang ada, ini kalau kita lihat dari hasil analisis MPDN tahun 2023, notifikasinya mungkin baik gitu ya. Kita lihat notifikasi ada 4.471 ya. Tetapi jumlah yang ada apa audit verbal mortality-nya itu hanya sekitar 47,3%-nya. Kemudian yang rekam medis kematiannya ada juga hanya 60,12%. Nah, yang lengkap semuanya, baik notifikasi, OVM maupun RMM itu jadi lebih rendah lagi, 33,37. Jadi ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata ya tidak semua Vaskes atau tenaga kesehatan dan tenaga medis ini mengisi dengan baik gitu ya. Walaupun dari hasil kajian Kemenkes ini sudah dibandingkan ya data kematian yang hanya OVM atau RMM atau notifikasi itu menunjukkan presentasi yang relatif hampir sama gitu ya kalau kita lihat. Tetapi toh kalau kita mempunyai data yang lengkap dan komprehensif tentunya jauh lebih baik ya sehingga yang kita harapkan bagaimana untuk mencegah kematian ibu dengan data yang kita punya itu kita bisa lakukan dengan baik. Karena seperti ini kita sudah langsung bisa menentukan mana yang modifiable ya dan mana yang kita pilih
dapat dikerjakan atau spesifik dan visible untuk dikerjakan ya, baik itu bagi keluarga, pasien, masyarakat intervensinya maupun untuk penyedia layanan dan juga sistem kesehatan. Nah, tadi pemanfaatannya sangat banyak ya sudah disampaikan dan tentunya ini butuh dukungan dari lintas profesi dan juga lintas sektoral ya. Tidak bisa hanya dokter saja, tidak bisa hanya bidan saja atau hanya dinas kesehatan, tapi kita harus bersama-sama. Nah, masalahnya sekarang ini yang menjadi pertanyaan peran SPOG ada di mana gitu ya. Kemudian awareness dari teman-teman SPOG dan bagaimana kita meningkatkan awareness tadi untuk cinta dengan angka atau dengan data yang sangat apa namanya penting gitu ya. Sangat penting pertama untuk mengevaluasi kerja kita sendiri, yang kedua untuk meningkatkan layanan kita yang tentunya tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan bahkan angka kematian ibu. Ye. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Monita. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi bersama. Matur nuwun. Ya, terkait kendala AMPSR dan juga awareness untuk mengisi MPDN itu sendiri. Ya, terima kasih banyak Prof. Deti. Selanjutnya ini adalah pembahas kita yang ketiga yang mewakili dari organisasi profesi. Ini ada perwakilan dari Hoksi. Ini ada Dr. Prita Mulyarini. Kepada Dr. Prita, waktu yang diberikan 10 menit. Ya, selamat siang nih. Apakah Dr. Prita sudah bergabung bersama kami? Selamat siang, mohon izin Ibu Yusleli, para profesor, Dokter Danu, izin diminta tolong dari sana aja Mbak Monita, izin saya akan menyampaikan sedikit, mohon sharing Mbak, nggak bisa kayaknya dari sini. Oh Oke, bisa, bentar. maaf, sampun. Oh iya, baik dokter. Nah, jadi tadi kita ngobrolkan tentang MPDN ini, implementasinya ada masalah apa enggak. Ini yang paling aja membuat Dokter Danu gemes ini ya. Tapi Dokter Danu izin saya menyampaikan di sini bahwasanya Dokter Danu jangan terlalu gemes banget juga Ibu Yusleli, karena ini saya coba tampilkan hasil dari beberapa negara ini kayaknya memang sama mumetnya. Dari penelitian, beberapa penelitian, ini kemarin saya coba kumpulkan sekitar 45 gitu, memang ada tentang kualitas dan kelengkapan data, sama seperti Dokter Danu, dan ini tidak hanya di low middle income saja, bahkan US dan Amerika pun juga. Jadi terkait ketidaklengkapan dan sama bingungnya dengan Dokter Danu tentang ICD. ICD-10 itu kan juga kemarin agak ruwet, ya juga sama dok. Salah klasifikasi itu juga terjadi di luar negeri. Kemudian hambatan sistemik juga dokter. Ada budaya menyalahkan. Menyalahkan siapa? Ya menyalahkan yang di level rumah sakit, no blame, no shame, auditnya saja masih sulit terlaksana. Nah, kemudian di lintas lembaga dari rumah sakit mengatakan, oh lah diundangnya cuma setahun 3 kali, kematiannya ada berapa, apalagi yang perinatal. Nah, kemudian yang dari profesi yang dipanggil adalah yang kurang komprehensif. Nah, sama ini budaya menyalahkannya juga ternyata di luar negeri sama, Dok. Jadi kita memang harus inceng-incengan benchmarking dengan luar negeri juga, dan memang di mana-mana ada kesenjangan sumber daya ya. Kesenjangan sumber dayanya ini mencakup tadi kalau dikatakan kesenjangan awareness juga dari sumber daya manusianya, atau pelatihannya sudah dilatih ternyata dipindah, atau stafnya memang yang kurang, atau stafnya mungkin tidak kurang tetapi beban kerjanya yang tinggi, sehingga juga dikatakan bahwa terlalu banyak yang ditulis dan sebagainya. Ini ternyata kalau yang model kesenjangan sumber daya ini di low middle income. Nah,
tantangan implementasinya juga adopsinya variabel. Adopsinya variabel ini memang mengintegrasikannya sama dengan kita ya Dokter Danwia, bahwasanya tools kita ini kan berubah-berubah. Dalam artian berubah menuju perbaikan. Ya, sebenarnya memang kita harus begini. Ya, kalau yang melaksanakan itu di satu lembaga itu orangnya sama, tentu dia tidak akan merasa ini sesuatu yang kok gonta-ganti ya. Tetapi dia merasakan perkembangan itu. Namun kalau SDM-nya itu gonta-ganti, nah ya jadi begitu. Tapi mana ada rumah sakit, mana ada lembaga yang tidak ada rotasi. Nah, jadi ini memang satu kendala. Kemudian umpan balik yang tertunda. Umpan balik yang tertunda ini yang dikatakan salah juga tidak ada, karena mungkin yang direkomendasikan adalah sesuatu untuk jangka panjang, tetapi diharapkan ada di jangka pendek. Nah, sementara yang pengusul menganggap ini yang harus didulukan. Nah, tentang bagaimana continuous improvement berkelanjutan itu juga tidak sama, ya, tidak sama pemahamannya. Kemudian adanya pengaruh budaya, memang tadi pengaruh budaya ada, bahwasanya daerah-daerah yang agaknya tabu kalau ada kematian, juga ada juga politik. Nah, politik ini yang kemarin saya kesorot ini di Ethiopia. Kematian ibu dilaporkan lebih rendah untuk menyelaraskan dengan narasi politik tentang kemajuan. Nah, hal ini jelas merusak integritas data. Nah, kita memang ada juga stigma budaya, ya stigma budaya ini memang masih ada dimanapun tempatnya ada ini. Nah, critical insight-nya adalah kita upayakan ada sistem yang bebas dari saling menyalahkan untuk mendorong akuntabilitas. Nah, ini memang kita pakai istilahnya MDSR ya, Dokter Danu, karena kalau di penelitian luar negeri yang saya temukan bukan AMPSR, MPDN. Kemudian standarisasi dan teknologi. Nah, ini benar-benar Dokter Danu yang katanya babysitter, tapi sebenarnya bukan babysitter ini, karena standarisasi dan teknologi ini beliau dan Dokter Ilhami benar-benar ini. Kemudian keterlibatan masyarakat dan petugas kesehatan. Lah, siapa yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah semua orang yang terkait dengan data kematian ibu dan perinatal dan nantinya mungkin bayi. Itu tidak hanya petugas kesehatan ya, Dukcapil ya, semua yang nanti bisa untuk benchmarking sebenarnya berapa sih angkanya, termasuk BPJS mungkin yang tahu kematian ya. Nah, ini harus terkonek memang. Kemudian adanya kesenjangan global. Nah, kesenjangan global ini karena nanti kan semua angka kematian ini untuk menunjukkan juga tingkat dari kesehatan dan kemakmuran sebuah negara. Nah, ini juga perlu untuk critical insight-nya. Nah, kalau kita lihat dari benchmarking tadi, kita tentunya sama-sama sampai pada beberapa kesimpulan bahwa harus ada sistem kesehatan yang mendukung pelaksanaannya, yaitu infrastruktur data dan teknologi informasinya yang kuat. Nah, registrasi kematiannya ini terkoordinasi kemana-mana ya, seperti yang kemudian database digitalnya, electronic medical record-nya ini juga sudah bagus. Kemudian pemantauannya tadi kita sudah punya itu. Kemudian sumber daya manusia yang kompeten. Nah, sumber daya manusia yang kompeten ini, kompeten di dalamnya juga termasuk orang-orang yang termotivasi. Ini ternyata mainnya itu adalah rutin. Jadi ya mau nggak mau ya harus kita buatkan latihan yang rutin. Walaupun itu nanti orangnya berubah-ubah, walaupun itu nanti yang berubah adalah model yang tambah baru, tetapi tetap nggak boleh nggak boleh patah semangat ya, rutin harus itu. Kemudian kebijakan dan regulasi yang mendukung, di mana kebijakan dan regulasi ini tentunya adalah sesuai dengan positivisme hukum, jadi harus sesuai, berkembang terus. Dan kalau disebut
apa ini regulasi kok berubah-ubah? Ya harus berubah memang. Ya, berubah-ubah ya memang harus berubah. Kemudian sistem insentif dan sanksi ini kita sudah bisa melihat bahwasanya pemerintah sudah mendukung ke arah situ. Integrasi juga, kemudian aksesibilitas dan kualitas layanan ini supaya ibu-ibu tersebut terakses dengan baik. Kalau dia terakses dengan baik, dia kalau meninggal kemungkinannya itu jelas lebih ketahuan daripada yang tidak terakses. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kemudian kita akan berpikir, ini kok enggak terlaksana dengan baik ini, apakah manfaatnya itu enggak dirasakan oleh orang yang harusnya menulis? Atau sebenarnya manfaat ini bisa juga dirasakan oleh orang yang tidak menulis, tetapi bisa mengkompor-komporin supaya data ini ada. Sehingga kita perlu berpikir siapa yang boleh atau siapa yang dapat memanfaatkan. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat itu, kita bisa melihat tadi bahwa banyak penelitian yang bisa dilakukan dari data ini. Tadi kita sudah melihat bahwasanya Prof menyampaikan tentang analisis tren kematian, kemudian faktor risiko kematian ibu. Nah, kalau kita bisa melihat banyak preventable 70% ya kalau nggak salah Dokter Zanu ya, preventable, kita bisa melakukan ANC berbasis analisis risiko, di mana kita saat ini kan sudah memiliki di hipertensi, di perdarahan, sama di infeksi, itu kita sudah memiliki ini berbasis analisis risiko dan dari tempat layanan terkecil. Nah, ini faktor risiko kematian ibu ini nanti akan terkonek dengan peraturan pemerintah tentang clinical pathway ini, insya Allah. Nanti jadi kedepannya menjadi care pathway. Nah, kemudian evaluasi intervensi. Evaluasi intervensi ini nanti bisa kelihatan juga sebenarnya dari yang SR-nya itu tadi. SR, kemudian ke laporan-laporan yang tampak dari otopsi verbalnya, dari masing-masing level fasilitas kesehatan, terutama nanti kalau sudah connect semua digital. Kemudian, nah ini juga kelihatan nanti kesenjangan dalam akses dan kualitas. Walaupun kualitas itu sebenarnya sudah distandarisasi dengan adanya buku KIA yang menstandarisasi baik itu preventifnya apa, screeningnya apa. Nah, dari situ kita bisa lihat itu nanti. Kemudian bagaimana mengembangkan model prediksi kematian maternal. Nah, ini public health saya rasa. Kemudian kajian kebijakan dan implementasi MPDSR ini nanti bisa juga merupakan bentuk dari penelitian yang bisa diambil dari data tersebut. Nah, tadi apa yang bisa diambil sehingga termotivasi? Kemudian kita cari ini di mana sih gap-nya? Kalau kita mau tahu gap-nya, tentunya kita harus tahu siapa yang bergap ini. Siapa sih sebenarnya usernya? Ini tadi Dokter Danu sudah menyampaikan ini ada beberapa kegiatan. Ya, ini yang di mana? Ini harus kita tahu nih Dokter Danu, nanti yang paling gap, yang paling nggak connect, yang paling banyak errornya itu di mana, Dok? Ini nanti harus ada datanya tentang ini. Nah, dari sini nanti kita tahu ini bisa kita analisis apa yang bisa kita lakukan. Ini di mana yang errornya. Nah, kalau kita lihat gap-nya tadi, kita terus bisa tahu ini kira-kira user dari MPDN ini ternyata yang orang yang berkepentingan ini segini banyaknya loh. Baik dari tingkat mikro, meso maupun makro, ini semua ini butuh sama data-data yang harusnya terkumpul ini. Walaupun tidak semua orang ini menulis. Ya. Jadi untuk tingkat mikro ini nanti bisa kelihatan gap-nya di kapasitas atau sarana atau komitmen atau sistemnya yang dia nggak oke. Misalnya
dia dimasukkan di komite mutu. Nah, nggak bisa, komite mutu nggak bisa di bagian mengerjakan itu. Nah, jadi di level mikronya dia harus tahu siapa sistemnya dia yang salah apa, kenapa kok tidak bisa mencatat dengan teratur. Kalau dimasukkan di unit juga nggak bisa karena passwordnya kan cuma diberikan 5, nggak mungkin tiap unit, ya itu. Kemudian di level meso ini apa yang kurang? Koordinasinya atau dukungan manajemen tingkat kabupaten. Nah, ini tadi sudah disampaikan dari kementerian bahwasanya ada sanksi tadi. Kemudian penggunaan data untuk perbaikan layanan ini harus tampak. Masyarakat itu enggak bisa kalau nggak kelihatan, nggak nyoto-nyoto, oh ini loh ternyata kalau aku melapor itu aku mendapat perbaikan ini loh, gitu ya. Kemudian ketersediaan sumber daya, nah ini harus ada memang. Nah untuk level makro, ini gimana kebijakan nasionalnya tentang, ini kan memang selalu positivisme hukumnya di bidang kesehatan ini harus ada dukungan pendanaan, infrastruktur sistem kesehatan, teknologinya, serta faktor sosial dan budaya. Ini kayaknya faktor sosial Sosbud Pol. Nah, yang polnya ini jangan sampai kita jadi terdeteksi seperti Ethiopia. Mudah-mudahan tidak, insya Allah tidak ya. Jadi memang ini makro, mikro, meso, dan kunci keberhasilannya adalah digitalisasi. Ini sudah selalu kita kembangkan, ya bukan kita sih, Dr. Danu dan dari kementerian. Nah, upayanya insya Allah nggak bisa tidak harus komprehensif karena usernya banyak. Usernya maksudnya orang yang berkepentingannya banyak tadi, sak bunderan tadi. Nah, ini yang sudah berjalan, ya berjalan tanda petik ya, tanda tanya berjalannya. Kebijakan nasionalnya, digitalisasinya ini berjalan terus ini, berjalan terus. Kemudian koordinasi yang kuat, nah ini berjalan dan harus terus berjalan. Ini menyangkut juga dengan continuous improvement. Kemudian kapasitas Dokter Danu jangan bosan-bosan, rutin. Dan ini judulnya sabar, tabah, istiqomah dok. Nggak bisa, ini harus terus, saya sampai kesel ngomong pokoknya. Terus, nah ini kalau birokrasi, nah memang hambatan birokrasi ini levelnya lain lagi memang yang mengurusi kalau hambatan birokrasi ini ya. Kemudian ini tadi sudah, nah sebagai kata-kata terakhir aja bahwasanya kita semua sadar bahwa MPDN ini menuju perubahan besar. Bukan cuma pelaporan, tapi dia sebenarnya langkah awal. Tapi kalau nggak ada awalnya, nggak ada siklusnya. Ya, alangkah awal mencegah kematian ibu dan bayi yang bisa dicegah nantinya. Jangan sampai yang sudah meninggal ini tidak ada amal jariahnya lah ya. Nah, jadi kita bisa meningkatkan kualitas layanan, melindungi hak keluarga, dan jangan lupa dengan adanya otopsi verbal yang tercatat dengan baik, maka kita memiliki perlindungan hukum. Ya, kemudian merupakan bagian penting dari upaya nasional dan juga dunia untuk mencapai target kesehatan ibu dan anak yang baik, sehingga hanya bisa dilaksanakan dengan komprehensif. Saya rasa mungkin itu saja, mohon nanti ada masukan. Ya, terima kasih banyak Dr. Prita atas pembahasan yang disampaikan. Tadi sudah menggali atau menjelaskan juga nih terkait kajian atau studi dari berbagai negara terkait kualitas dan kelengkapan data, hambatan sistemik, dan juga pemanfaatan dari data MPDN ini sendiri. Ya, selanjutnya sebelum kita memasuki sesi diskusi, marilah kita dengarkan dulu nih tanggapan ataupun komentar dari Prof. Laksono. Ya, Prof. Laksono, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, menarik ya. Jadi kalau kita lihat memang datanya bagus sekali nih betul-betul MPDN itu data yang bisa menjawab banyak pertanyaan dan banyak hal ya. Nah, namun memang tadi yang menarik ya seperti dari apa yang disampaikan oleh Bu Prita dan juga Bu Yusleli ya. Ini masalah konsistensinya ya atau juga keberlangsungannya. Ini yang perlu betul-betul kita harus istilahnya itu mantap betul ya. Dan jangan sampai kita mengulang problemnya
di stunting ya. Ketika angka stunting itu bupati, wali kota, gubernur kalau stuntingnya itu membaik itu akan dapat penghargaan, itu ternyata membuat data itu menjadi distorsi ya. Jadi dibikin baik-baik saja. Nah, ini bagaimana supaya yang penting itu kita mempunyai data yang benar ya. Nah makanya saya nggak tahu nanti Bu Yusnesi MPDN itu akan dijadikan suatu program yang betul-betul sampai kapanpun ada atau memang hanya sesaat saja atau penelitian sesaat ya. Nah, karena apa pentingnya ya? Seperti tadi yang UGM yang punya DAS tadi, data itu kan harusnya dianalisis ya bisa oleh Oksi atau oleh Kemenkes sendiri, tapi juga boleh juga oleh analis kebijakan lainnya ya. Jadi data itu dipakai. Nah, kami dari UGM itu sudah bertekad ya, bertekad ya. Setiap tahun itu akan membuat review kebijakan, Pak. Dan data MPDN ini menjadi satu data yang akan kita pakai bahwa ini yang terjadi. Nah, sungguh akan sangat tidak diharapkan kalau tiba-tiba data MPDN tidak bisa diakses lagi gitu misalnya ya, atau berhenti beroperasi ya, karena memang intinya data root itu akan sangat terpakai kalau kita bisa bertahun-tahun, puluhan tahun itu bisa melihat tren macam-macam tadi. Ya. Oke, jadi saya kira ini satu hal yang menarik ya. Saya berharap Bu Yusneli ya dari Kemenkes, tolong ini MPDN itu jangan sampai terjebak seperti data stunting ya, EPBGM yang Ya, obsesi dikaitkan dengan apa yang kinerja itu bupati wali kota nanya itu kita akhirnya jadi bisa distorsi ya. Oke, saya kira ini silakan untuk diskusi, tapi ini data yang bagus sekali ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Laksono atas komentarnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat langsung raise hand ataupun diketikkan dalam kolom chat. Ini tadi saya lihat di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan ya ini. Mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oke, ini yang pertama adalah dari Bapak Fauzi. Apakah visualisasi data bisa diakses oleh peneliti agar bisa dimanfaatkan data-data yang menarik ini? Terima kasih. Ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Dr. Danu dan juga Dr. Yusneli ini. Mungkin silakan Dr. Danu terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Sebetulnya dari Kemenkes itu sudah diberikan hak akses penuh sebetulnya, tapi regional ya. Jadi regional untuk menghindarkan massive data downloading itu maksudnya. Kan enak nanti orang capek-capek mengumpulkan data secara nasional, nanti orang hanya tinggal one single klik terkuras semua datanya. Aduh, pernah terjadi kita kecolongan sekali, tapi alhamdulillah kita teliti ternyata IP-nya itu adalah dari suatu perguruan tinggi yang melakukan penelitian sebetulnya. Kemudian oleh Kemenkes waktu itu sebelum Bu Yusneli itu meminta dibatasi. Sebetulnya gini caranya mengakses MPDN itu adalah melalui daerah. Karena ada admin yang melekat di masing-masing kabupaten kota yang dipunyai oleh Dinas Kesehatan bagian KIA. Itu dia bisa membuat user apa saja. Jadi mau buat usernya bupati. Karena apa yang dilihat, data yang dilihat tergantung dia itu sebagai apa. Begitu. Jadi kalau di level provinsi itu ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Itu bisa melihat agregat semi detail dari data yang masuk di MPDN. Jadi MPDN itu ada data detailnya by name, by address, itu hanya bisa dilihat oleh vaskes pelapornya, vaskes tempat matinya, dan verifikator. Jadi ada 2 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu adalah user yang bersifat verifikator. Verifikator itu owner of data. Owner of data. Jadi dia bisa mendelete, mengapakan data adalah verifikator. Kemudian ada admin. Admin itu juga dirangkap oleh verifikator biasanya. Admin itu penguasa pengguna. Jadi dia adalah penguasa pengguna. Dia bisa membuat pengguna, bisa menonaktifkan pengguna, bisa mendelete pengguna. Jadi begitu. Nah untuk yang lebih luas dari itu, saya tidak berwenang. Kebetulan di sini ada Bu Yusneli begitu. Yang setahu saya kalau lokalan aja, monggo silakan kabupaten kota punya hak penuh untuk akses. Begitu. Begitu Mbak Admin. Jadi monggo Bu Yusneli, aku dikandani juga. Baik, Monggo. terima kasih. Terima kasih Dr. Dandu, terima kasih Terima kasih Mbak banyak. Novi. Oke. Ya, silakan Dok. Ya, sebenarnya regulasi Secara kita umum. adalah, iya,
secara umum data apapun yang ada di Kementerian Kesehatan bisa dimintakan, tapi bukan diakses ya, tetapi dimintakan melalui bersurat ke wali data kita. Wali data kita adalah Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Nah, nanti dari Pusdatin yang akan bersurat lagi ke kita untuk mengeluarkan datanya. Seperti itu mekanisme di Kementerian Kesehatan. Tidak hanya MPDN, tapi semuanya. Dan kita tidak bisa, dalam hal ini juga kita dalam memberikan data by name by address ini sangat hati-hati karena sebelumnya tentu kita harus ada harus ada maskingnya dulu ataupun di anonimisasinya karena ini terkait dengan undang-undang yang atau peraturan yang dilakukan sejak Oktober 2024 ada hukuman bagi orang yang memberikan data individual kepada seseorang yang dengan jelas ada identitasnya. Jadi tahapannya tentu harus disiapkan untuk menghapus identitas karena yang dipentingkan adalah datanya gitu ya, data detailnya pada dunia. Untuk menjawab diskusi dari Prof. Laksono, insya Allah ini berjalan terus Prof. Karena MPDN ini tetap kita pelihara untuk tetap dijalankan dan alhamdulillah juga banyak fitur-fitur ataupun teknik-teknik dalam aplikasi tersebut diperbaiki atau dikembangkan sehingga user friendly sehingga juga datanya lebih berkualitas. Tetap kita lakukan improvisasi dari tahun ke tahun. Insya Allah akan tetap berjalan karena EPDN itu tidak hanya ada notifikasi tetapi ada pengkajian dan sebagainya yang ini bagian daripada AMPSR bukan bagian daripada hanya sistem informasi untuk rekam medis elektronik. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Saya Yusrani. tambahkan sebentar, Oh iya, Mbak Anu. silahkan Dr. Danu. Gini, betul Bu Yusrani tadi, by name by address-nya itu, by name by address itu adalah nama rumah sakitnya, nama pasiennya, itu tidak boleh diekspos kecuali hanya oleh 2 orang saja, oleh 2 akun, yaitu akun verifikator dan akun Vaskes. Akun Vaskes hanya terbatas di Vaskesnya yang dia laporkan. Jadi rumah sakit Sarjito itu hanya bisa melihat by name by address-nya yang terjadi di Sarjito saja. Di rumah sakit di luar itu nggak bisa. Yang punya hak demikian adalah owner of data itu kan adalah dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan pun akun kepala dinas tidak bisa melihat nama. Akun bupati semua pokoknya di luar itu udah seperti kata Bu Yusrasi tadi, no name. Baik nama Vaskesnya hanya disebutkan rumah sakit pemerintah gitu aja, rumah sakit ini. Jadi untuk melindungi privacy data tadi. Begitu Mbak Admin, Mbak Ikom. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Danu. Selanjutnya, ini sudah ada pertanyaan juga di kolom chat. Mungkin bisa minta tolong untuk ditampilkan. Oke, ini ini ada tanggapan dari Dr. Novita Sari Yahya terkait pentingnya gitu untuk kita harus lintas sektoral dan juga lintas keilmuan untuk nanti mampu menurunkan kematian ibu. Selanjutnya, ini ada juga pertanyaan dari Alivia Nurina. Ini mungkin bisa dijawab oleh dari 3 pembahas juga dan mungkin nanti Dr. Danu bisa menambahkan juga nih. Ini bagaimana ketiga pihak yaitu praktisi, pemerintah, dan organisasi profesi dapat saling melengkapi dalam mengoptimalkan implementasi MPDN. Ya, mungkin ini yang pertama. Ini saya minta pendapat atau dengar komentar dulu dari Prof. Deti. Silakan Prof. Deti. Iya, terima kasih. Jadi saya kira ini ya tidak mudah tapi harus terus kita kerjakan ya. Paling enggak mungkin sama-sama dengan Dr. Danu dan juga Dr. Prita kita juga harus mengingatkan terus kepada teman-teman karena terus terang memang masih banyak yang alergi gitu ya dengan kata-kata audit, apalagi kalau harus mengolah data gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ya nggak terlalu sulit. Artinya tadi sudah disampaikan data ini tersedia dan kita juga bisa bekerja sama di level kabupaten atau provinsi ya. Karena mungkin kalau di rumah sakit kita mudah karena kita langsung mengerjakan gitu ya. Tetapi tentunya sebagai seorang SPOG tidak bisa kita hanya bekerja di level rumah sakit ya, tapi kita juga harus bisa keluar dari tembok rumah sakit sehingga ini juga
tadi yang disampaikan Dr. Prita ya, berdampak pada siapapun gitu, berimpact bukan berdampak, berimpact ya, artinya analisis kita itu juga berimpact untuk siapapun dan kita sama-sama bisa mencari tadi intervensi yang paling mudah dan visible dikerjakan, karena seringkali ya tadi sudah ada rekomendasinya, tapi karena tidak visible, tidak mudah dikerjakan, dan tidak bisa dievaluasi juga, ya akhirnya hanya di atas kertas saja AMP sudah dikerjakan berdasarkan data yang dari MPDN selesai gitu. Nah, itu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Begitu Mbak Monita. Ya, terima kasih banyak Prof. Deti. Selanjutnya saya ingin dengar dari Dr. Prita dulu, dari organisasi profesi nih dok. Bagaimana nih untuk kita kolaborasinya juga nih dalam implementasi MPDN? Iya, baik. Saya rasa ya kalau gimana supaya sama-sama mengerjakan satu hal adalah mengerjakan satu hal pada yang tujuan akhirnya sama, tetapi tujuan antaranya tidak sama. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan adalah mengharmonisasi tujuan antaranya sehingga tujuan akhirnya itu lebih menjadi fokus. Seperti peneliti tujuan antaranya bukan angka kematian ibu, tetapi hasil penelitiannya apa. Demikian juga mungkin para pelajar yang menginginkan tujuan antaranya nggak sama. Organisasi profesi tujuannya antaranya tidak sama dengan angka kematian ibu, pasti ada tujuan antaranya sebelum itu. Nah, jadi adalah duduk bareng, saling mengharmonisasi. Dan ini memang yang mendudukkan bareng siapa adalah siapapun yang ingin duduk bareng minta. Seperti ini difasilitasi oleh PKMK. Ya oke, nanti siapa lagi yang ingin mendapatkan data ini, ya mintalah untuk duduk bareng. Saya rasa mungkin demikian mungkin ya, Dr. Yusrali, Dr. Danu, Prof. Ya, terima kasih banyak Dr. Prita. Ini sekarang kita ingin mendengar kalau dari Dr. Yusleli nih, selaku dari perwakilan pemerintah nih, bagaimana nih dokter untuk nanti bisa kolaborasi juga nih dengan praktisi dan juga dengan organisasi profesi gitu dalam implementasi MPDN. Silakan Dr. Yusleli. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya memang ya kalau seperti tadi Bu Prita sampaikan, kita jangan bosan-bosan ya untuk melakukan sosialisasi untuk sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Sering-sering mungkin melalui webinar, melalui pelatihan, melalui berbagai media massa atau bagaimana apa itu kepentingan daripada pelaporan ini. Jadi mungkin para praktisi itu masih banyak yang belum paham tujuannya apa sih. Tadi seperti Dr. Prita sampaikan, takut dengan kata-kata audit gitu ya. Padahal sebenarnya setidaknya kita dari notifikasi saja, kalau sudah dinotifikasikan penyebab kematiannya sudah benar, tidak hanya dugaan, maksudnya memang dugaan mungkin dalam awal ini, tetapi sudah tidak meleset banget dengan yang sebenarnya gitu. Itu sudah suatu sangat berharga gitu ya. Setidaknya kita tahu penyebab kematiannya. Nah, selanjutnya nanti itu untuk proses-proses di sana kenapa terjadi hal tersebut, itu yang dilama di pengkajian. Nah, ini sangat-sangat memerlukan perhatian ataupun pemahaman yang mendalam bagi praktisi. Dalam hal ini para penanggung jawab pasien tersebut gitu ya. Kemudian dari segi masyarakat juga harusnya mengerti bahwasanya ketika ada ibu hamil ataupun ada bayi yang lahir harus sama-sama menjaga menjaga kesinambungan hidupnya lah setidaknya atau kesehatannya gitu ya, sehingga bisa paham ternyata ibu itu tidak boleh meninggal seperti itu ya kalau bisa dan sebagainya. Mungkin itu dari segi kami. Sementara kami juga memberikan suatu tidak bosan-bosannya membuat improve ya, perbaikan-perbaikan dalam hal sistem, tools ya, termasuk juga koordinasi dengan sistem yang lainnya seperti di
sistem informasi yang ada di SIM-RS, kemudian ada yang di Pusdatin, ada juga yang namanya rekam medis elektronik, ada lagi yang namanya Satu Sehat. Ya, mungkin itu bisa menjadi jembatan-jembatan yang perlu berkoordinasi, termasuk dalam hal ini BPJS tadi. BPJS itu harusnya paham semuanya, tercatat yang meninggal. Cuman terkadang mereka tidak sesuai dengan penyebab kematiannya dengan yang kita harapkan, karena mereka tidak mempunyai prinsip mortality, tetapi mereka prinsipnya morbidity. Dalam hal ini dengan budget yang harus diklaim dan sebagainya. Nah, itu hal yang berbeda dengan yang kita lakukan. Kita mortality ini lebih kepada fardu kifayah. Jadi ini menjadi satu amal ibadah bagi kita maupun yang meninggal, karena yang meninggal itu memberikan informasi sehingga dapat dikaji, sehingga dapat memperbaiki pelayanan, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang seperti beliau gitu, tidak almarhum. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Yusleli. Ini mungkin sebelum saya bergeser ke Dr. Danu untuk mungkin nanti wrap up seperti itu ya Dr. Danu. Ini ada satu pertanyaan terakhir Dr. Yusleli yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan. Ini dari Bu Elvira Arimbi terkait bagaimana pemerintah memastikan akurasi dan keamanan data MPDN. Apakah mungkin ada regulasi tertentu untuk melindungi data-data MPDN, karena data ini kan juga cukup sensitif ya dokter ya. Tadi ada by name by address-nya juga. Silakan Dr. Yusleli. Baik, terima kasih. Untuk keamanan data itu memang kita sudah menjaga tidak semua orang bisa mengakses gitu ya. Itu tadi seperti Dr. Anu sampaikan. Yang bisa mengakses full itu hanya yang menotifikasikan. Dalam hal ini adalah yang rumah sakit. Dan rumah sakit Sarjito hanya bisa melihat Sarjito saja, tidak bisa melihat yang lain. Dan ketika level kabupaten itu ada yang bisa melihat verifikator itu, tetapi itu juga tidak detail terhadap individualnya gitu ya, tapi hanya bisa melihat, tidak bisa mengubah data gitu ya. Jadi hanya bisa melihat, tidak bisa mengubah data. Yang bisa mengubah data hanya pada Vaskes yang melaporkan. Itu pun kalau belum di anonimkan ya. Ketika sudah dianonimkan mungkin tidak bisa lagi diedit, kecuali nanti dibuka oleh pusat. Dalam hal ini mungkin programmernya dan sebagainya. Nah, untuk keakuratan data, kualitas data, nah kami tadi sudah sampaikan kita selalu mengevaluasi sistem MPDN itu apanya yang perlu diperbaiki. Jadi tetap kualitas data kita jaga, dan kita juga ada evaluasi setiap 3 bulan dengan daerah, mencocokkan data di MPDN dengan catatan manual yang ada di kabupaten kota. Nah, apakah sudah sesuai? Itu tiap 3 bulan kita lakukan. Semua data tentang kesehatan ibu dan anak, termasuk kematian ibu dan bayi. Nah, sistem MPDN ini misalnya ada hal fitur-fitur yang kurang pas, kemudian analisanya nggak pas, itu tetap kita monitoring, termasuk cara menginputnya yang ternyata ini bisa lebar sekali, gitu. Artinya kalau kita hanya perlu 2 digit, nah jangan sampai dibikin 3 digit, 4 digit, sehingga bisa salah mengentrikannya. Demikian Ya, terima kasih banyak Dr. Yusleli. Ini mungkin terakhir di sesi diskusi ini. Saya ingin dengar kalau dari mungkin Dr. Danu, bagaimana dokter terkait kegiatan hari ini. Jadi mungkin wrap up dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh pembahas, dan juga bagaimana ini kita bisa mengkolaborasikan nih dokter. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Jadi memang luar biasa ya. Jadi ini just the beginning. Jadi jangan the only one. Jadi saya kira ini untuk men-trigger. Sebenarnya tentang tadi yang dari kelompok private yang ingin data MPDN itu berkolaborasilah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Itu yang kami sarankan. Jadi banyak kok, seperti Geliat itu dari UNER itu kan juga bekerja sama dengan beberapa kabupaten kota untuk melakukan kajian bersama. Jadi untuk teman-teman yang dari luar yang pengen data itu, dengan memanfaatkan data itu, seperti kata bersama sekarang ini adalah kita lebih cinta pada MPDN. Bukan apa ya, sebenarnya MPDN itu kalau bisa didoakan jangan diisi lah. Mungkin itu kematian kok. Ya kan? Kalau Bu Liasti tadi kan bilang amanah untuk amal ibadah. Sebenarnya kalau saya itu selalu begini pada teman-teman dari penginput data Vaskes itu adalah
untung-untung lah kita ini rasa syukur kita apa? Karena kalau saya laki itu, istri saya nggak dicatat di MPDN, nggak ada namanya istri saya di MPDN. Juga putu-putuku nggak ada di situ, anakku juga nggak ada di situ. Itu rasa syukur, lebih baik aku mencatat daripada aku yang dicatatkan. Nah, gitu, pertama kali motivasi dasarnya seperti itu. Jadi sekali lagi seperti Pak Laksono, dulu juga Pak Hanefi Jasri itu pernah juga pesan sama saya, Pak Danu itu dijaga loh ya, jangan jalan terus habis itu nggak diperhatikan lagi, karena ini betul-betul apa ya, keputusan berbasis data, apa itu strategi berbasis data ya, salah satunya dengan collecting data seperti MPDN. Jadi buat teman-teman sekalian, dari pertemuan kali ini, cuman harapan saya jangan di only one gitu. Ada sesi yang lebih spesifik, contohnya apa nanti. Kami, Bu Prita itu dari organisasi, dan saya juga bisa mewakili Bu Yusreli. Kadang-kadang Bu Yusreli sibuknya setengah mati. Saya ini pensiunan, jadi anytime ya bisa gitu ya. Jadi gitu Bu Yusreli ya. Jadi aku bisa nggak Juli gitu lah. Ya, jadi sekali lagi terima kasih sekali Pak Laksono terutama yang sudah menginisiasi pertemuan ini. Saya kira demikian Bu Mbak Admin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Danu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita menutup webinar hari ini, kami mohon kepada Prof. Laksono untuk dapat memberikan closing statement terkait webinar kita hari ini. Kepada Prof. Laksono, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pesan saya memang melegakan ya. Jadi hasil dari diskusi ini, dari pernyataan dari Bu Yusreli, dari Bu Prof. Devi, dari Bu Prita, dan tentunya Pak Danu ya, itu memang menunjukkan bahwa MPDN ini betul-betul akan dikembangkan ya secara terus-menerus dengan berbagai macam ya mungkin restriksinya ataupun hambatannya ya. Nah, yang sangat penting tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Danu ya, sebenarnya hasilnya apa sih MPDN itu? Bukan data loh Pak, tapi isinya itu kematian ibu turun ya. Jangan sampai kita datanya canggih tapi kematiannya tinggi terus. Nah, ini yang jadi isu kunci Pak, benar nggak? Ya. Tapi ketika misalnya ya, andai kata sudah turun jadi 0 pun atau kecil banget ya kayak di Singapura, tetap harus ada Pak, karena hanya dengan cara surveillance seperti ini itu kinerja atau kebijakan untuk mengurangi kematian ibu di daerah atau kematian bayi itu kinerjanya dapat dievaluasi dan dimonitor. Dan sebaiknya oleh teman-teman yang independen. Nah, kami dari UGM berusaha untuk independen dan tentunya kami sangat akan menggunakan data ini semaksimal mungkin ya, sebisa mungkin untuk analisis kebijakan yang sifatnya untuk perbaikan tadi. Oke, saya kira ini betul Pak Danu, ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya, kayak lagu apa itu ya, saya lupa lagunya siapa, pokoknya lagu-lagu yang melo itu ya. Tapi ini yang pertama dan saya berharap nanti Bu Prita ya teman-teman, Bu Prof. Deti ini, teman dari Opskin UGM juga pakai data ini dan terus membuat ini berkembang, dan Bu Yusreli di Kemenkes juga terus mengundang kita semua. Jadi kita ada harapannya ada masyarakat pengguna MPDN Indonesia. Wah, betul nggak Pak Dani? Masyarakat pengguna ya. Itu bisa Kemenkes sendiri, bisa dinas kesehatan, bisa perguruan tinggi, peneliti, konsultan, ibu-ibu rumah tangga juga bisa. Jadi MPDN itu menjadi semacam tolok ukur kita tuh maju atau mundur. Ya, oke. Saya kira ini dari saya. Terima kasih sekali atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Laksono atas closing statement yang diberikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Menarik sekali diskusi kita hari ini, namun mohon maaf karena terbatasnya waktu, kita harus mengakhiri acara webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, ada Prof. Laksono dan juga ada Dr. Danu, serta kepada para pembahas, ada Dr. Yusreli, Prof. Deti, dan juga Dr. Prita, dalam kegiatan hari ini. Seluruh materi, reportase, dan juga rekaman kegiatan hari ini akan diunggah melalui website kesehatan-ibuanak.net. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya MPDN dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Akhir kata, mewakili tim yang bertugas, saya pamit undur diri. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Danu, udah Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Laksono, terima kasih Pak Deti, Pak Danu, Bu Prita, menarik sekali.
Yus Leli.